Tapi ingat, dia tetap imam di dalam rumah tanggamu. Ibu, kau boleh benci suamimu, boleh marah, boleh kecewa, tapi jangan lupa satu hal, Bu. Ridho seorang suami itu adalah kunci surgamu. Kau boleh benci suamimu sendiri, boleh kasar sama dia, boleh caci maki dia, tapi harus ingat satu hal, yang mampu menghapus dosa-dosamu itu bukan orang lain, Bu. Bukan temanmu, bukan keluargamu, tapi suamimu. Surga itu memang ada di bawah telapak kaki seorang ibu, tapi tanpa ridho seorang suami, langkahmu tidak akan pernah sampai ke sana. Kadang suami memang gak selalu sempurna, ada salahnya, ada khilafnya, ada kurangnya, tapi ingat, dia tetap imam di dalam rumah tanggamu. Kalau dia sabar dalam menghadapimu, itu bukan karena dia lemah, Bu, tapi karena dia tahu menjaga rumah tangga itu lebih mulia daripada dia harus menang melawan ego seorang istri. Jangan pernah tunggu dia pergi baru ibu sadar betapa besar dosa-dosa ibu selama ini melawan dia. Betapa banyak air matanya jatuh cuman karena ingin tetap mempertahankanmu. Maka sebelum terlambat, lembutkanlah hatimu, turunkanlah egomu, minta maaf kalau pernah menyakiti hatinya. Karena ridho seorang suami itu bukan hal sepele, Bu. Di situ ada pintu surga, di situ juga ada keberkahan untuk hidupmu. Tahu nggak sih, sekarang banyak banget perempuan yang lupa, walaupun dia itu ikut kerja, tetap suaminya lah sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Zaman sekarang banyak sekali perempuan yang berkarir, yang kerja di luar rumah, yang punya penghasilan sendiri. Itu nggak salah, sama sekali nggak salah, malah bagus. Tapi yang jadi masalah itu kalau seorang istri itu lupa akan fitrah dan kodratnya sebagai seorang istri. Walaupun gaji suamimu kecil, walaupun sekarang kau itu membantu dia dalam mencari nafkah, tetap hormati suamimu sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Karena Allah itu tidak pernah melihat siapa yang ujuk-ujuk bawa uang paling banyak ke dalam rumah, enggak. Tapi siapa yang mampu menjalankan perannya sesuai amanah. Suami itu sebagai imam, walau dia lagi jatuh, walau dia belum banyak membahagiakanmu, walau dia sering membuatmu nangis, tugas kita sebagai seorang istri bukan menjatuhkannya tapi menguatkannya. Kau kerja itu pahala, kau bantu keluarga itu kebaikan, tapi jangan sampai karena merasa mampu kau jadi meremehkan peran seorang suami. Ingat, perempuan itu tidak pernah diwajibkan untuk mencari nafkah. Yang wajib mencari nafkah itu adalah suami. Jadi kalau kau sekarang bekerja, itu bukan tandanya kau lebih tinggi dari suamimu, tapi tandanya kau sedang membantu meringankan beban seorang suami. Dan justru disitulah nilai besarnya dari Allah. Karena apa yang kau kasih, niatnya itu tetap karena cinta dan baktimu kepada seorang suami. Karena ingin membantu, bukan karena ingin diakui dari suamimu itu kau lebih tinggi, bukan. Makanya, Bu, jangan pernah hilang rasa hormat hanya karena angka di rekeningmu itu lebih besar. Karena rumah tangga itu bukan tentang siapa yang lebih kaya, tapi siapa yang lebih sabar, siapa yang lebih sadar, dan siapa yang bisa lebih menjaga kehormatan pasangannya. Suami itu nggak akan pernah berubah cuma karena ceweknya seorang istri, tapi karena hatinya udah nggak tenang lagi ketika ada di dalam rumah. Banyak istri yang heran kenapa sekarang suaminya itu banyak berubah. Dulu itu dia perhatian, dulu lembut, tapi sekarang menjadi suami yang cepat marah, suami yang banyak diam, suami yang pulang itu udah nggak sesemangat seperti dulu lagi. Padahal, Bu, suami itu berubah bukan karena cerewetnya seorang istri, bukan, tapi karena hilangnya ketenangan di dalam rumah yang dianggap dia surga. Yang dibutuhkan seorang suami itu kan, Bu, bukan rumah yang mewah, bukan juga istri yang selalu tampil sempurna di depan dia, bukan, tapi istri yang selalu menenangkan ketika dia pulang kerja. Karena kalau suami nggak dapat ketenangan di dalam rumah, dia akan mencari ketenangan di luar rumah. Mohon maaf, Ibu. Makanya, Bu, jangan kaget kalau suami tiba-tiba itu lebih betah di luar rumah. Karena apa? Bukan karena dia jahat, tapi karena dia itu nggak tenang ketika ada di dalam rumah. Suami itu, Bu, cuma butuh 3 hal aja, Bu, dari istrinya: ketenangan, penghargaan, dan kemuliaan sebagai seorang suami. Kalau kau tenang, rumah pun jadi adem, Bu. Kalau kau menghargai dia, hati dia kuat. Kalau kau muliakan dia, Allah pun akan memuliakanmu lewat suamimu. Jadi mulai hari ini belajarlah tenang, Bu.
Kurangi kata-kata kasar yang menyakitkan hati suami. Perbanyak doa dalam diam supaya suami itu dilancarkan rezekinya. Karena doa istri itu sungguh sangat luar biasa mustajabnya, Bu. Ucapkan di dalam hati, ya Allah, yang punya hati suamiku itu Engkau, lembutkan hatinya ya Allah. Jadikanlah dia pemimpin yang bijak, dan jadikanlah aku istri yang bisa menenangkan untuknya. Percayalah, suami yang hatinya tenang karena istrinya akan balik mencintai istrinya dengan sepenuh jiwanya.